khusus kayaknya dari Kelurahan Bengkong Indah ya? Iya. Baik PKK-nya maupun RT RW-nya, RW semua nih. Pintar ibu dokter ya. RW semua. Dan kapan untuk kelurahan yang lain? Ini Bengkong Indah nih. Apakah Tadi kan? ini Oh, sudah. undangannya Pak Camat yang ngelundang ke semua. Mengingat kami kan second lane, jadi setelah pembicaraan Pak. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira apa yang dipaparkan ibu dokter betul adanya, apalagi sudah keluar bukan lagi perdanya bu, undang-undangnya sudah keluar tentang rokok, dilarang rokok. Cuma sampai hari ini kayaknya masih ada pro kontra antara kebun petani tembakau, cukai dan sebagainya, sehingga jalan di tempat kita masih nunggu PP-nya lah. Tapi Batam bolehlah Pak Dr. Chandra, rintisan beliau sudah berhasil bekerja sama dengan legislatif mengeluarkan peraturan daerah Kota Batam. Di pintu rumah saya Pak tertulis, bahkan anak saya sekarang yang umur 5 tahun, begitu saya pegang rokok langsung no. tunjuk di luar. Kemudian di pintu tulis, ayah, bukannya adik larang merokok, boleh merokok tapi asapnya ditelan. Dia tulis baru PAUD. Saya kira ini sebenarnya bukan hal yang baru. Saya masih remaja, barang ini sudah ada. Cuma mungkin teknik aja Bu Dokter. Intinya kalau Jumanti is okay, berapa tadi? 760. Akhir tahun sampai akhir tahun. Baru 300, kurang lebih 400 yang belum ya. Iya. Biayanya dari mana Ibu Dokter? Ada anggaran. Ada anggarannya. Kemudian kalau bahan sampah saya sangat setuju. Jumanti, saya kira Jumanti bukan hal yang baru. Udah lama, cuma kalau dulu tuh mak-mak petugasnya. Sekarang ini mulai rintis anak-anak sekolah ya. Iya. SD. Apa namanya, dokter cilik ya? Oh, itu ada sendiri. Beda Lain lagi. sendiri, bukan dokter cilik ya. Kemudian kalau bahan sampah, setiap RW sebenarnya ini bukan hal yang baru nih. Sudah lama saya waktu masih lurah, ibu saya menggalakkan setiap ibu RW beli keranjang dua, bikin, kemudian di kantor lurah itu pusatnya sampah-sampah yang organik dan anorganik yang bisa diolah menjadi kompos, kemudian yang bisa diolah anorganik yang bisa diolah daur ulang menjadi apa namanya, yang dijual kilo-kilo dan sebagainya, di kantor lurah pusatnya Pak, dan itu dikelola oleh LPM. Ini LPM, gawainya LPM, pemberdayaan. Di kantor kelurahan penanggung jawabnya kasih PPN. Kami siap Bu kalau mau. Kami tidak ada dana Bu. Berapa Pak Korlap? Setiap hari berapa? 100 berapa kilo? 130 kilo setiap hari harus terima. Kali berapa Pak Korlap? 1 kilo. Kali 1000 aja Bu. Berapa duit kami harus siapkan? Kami armada 13 Pak, yang setiap hari memilih sampah. Di last menit jam 4, nah itu di store di mana-mana. Kemudian kantor camat salah satu objek penilaian di Kuredo. Kami tidak naik kelas karena tidak punya bahan sampah. Saya baru tahu. Nah ini, cuma kami tidak punya tempat. Kantor camat itu mentok betul belakang, kecuali halaman bawah sana. Yang kedua Bu, gimana kalau setiap kelurahan satu Bu, satu RW, satu RT?
Artinya dalam kurung RT RW 5 misalnya, satu RT yang seperti Pak Irmanda tadi sampaikan bahwa di RT mungkin tahap pertama Bu ya, RT melacak dulu 40 kakak saya, 70 kakak, berapa persentase yang tidak merokok. Ada 10% yang merokok. Kemudian perlahan-lahan Bu, mungkin kita bikin semacam settle untuk khusus merokok. 90% tidak Iya. merokok, Pak. Berapa persen? 90% tak merokok. Pak, bisa jadi sampel. Berarti udah bisa tuh. Berarti kita nggak usah ini satu RT langsung RW Cuma 5. komandannya aja merokok. Tapi tidak semua Bu di RW 5 itu. Jadi ambil RW 5-nya, Lampunya. tapi khusus lokusnya di RT 4. Kekecilan Pak, kami maunya RW. Nah, lama-lama Bu, jadi kayak ular makan Angsur-angsur. daun Bu. Pelan-pelan melebar terus. Tapi dia bukan berhenti merokok, bukan. Ini Artinya malah lo tidak merokok. diselter supaya tempat merokok khusus tidak di tempat umum. Kayak gitu Bu ya. Iya, betul, Bu. Itu yang Saya kira perlu tuh Bu. Tapi memang harus kerja. Oh, enggak, nanti kita perlahan. Ini kata Pak Haji tadi, Pak RW memulai itu paling susah. Memulai. Saya kira sudah Bu. Nanti saya laporkan ke Pak Camat. Ibu membuat semacam telaah. Setelah sosialisasi ini kita coba. Setiap kelurahan harus ada percontohan. Satu titik, satu lokus. Apakah itu misalnya ruang lingkup RW atau RW beratu. RW itu ada 7, ada 5, ada 4 RT. Kita perkecil pelan-pelan nanti satu RW itu, tapi kita seleksi RW mana yang lebih kecil yang merokok. Presentasinya lebih kecil dibandingkan RW yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat semacam kesepakatan titik harusnya dibangun tuh. Kira-kira Pak RW marah nggak warga kita nanti itu yang penjual rokok tuh? Ya itu tadi perlu waktu. Perlu waktu, ya. Perlu waktu. Jelas tidak segampang apa yang seperti saya sampaikan tadi. Perusahaan aja agak kesulitan. Ya. Padahal diberikan permen, diberikan biaya, dikasih penggantinya sementara kan. Ada. Tapi itu tadi sebenarnya merokok tadi bukan masalah ketagihan sebenarnya. Beda dengan narkoba semuanya ketagihan. Tapi kalau rokok ini kebiasaan. Contohnya saya punya teman itu sudah 30 tahun bisa rokok. Ternyata punya tekad berhenti dia rokok. Alhamdulillah. Mak, saya sudah 2,5 tahun Nah, berhenti merokok. ya, Untuk niat aja. dia tekad sebenarnya. Sampai kalau datang rasa mau itu lihat teman merokok, ambil rokoknya cium-cium aja Bu. 2 tahun setengah. Tapi memang setan itu lebih besar budaya. Kembali lagi bro. Jangan bilang saya Pak Suryo berapa tahun dia udah berhenti. Oh sekarang kalau saya merokok itu kalau tidak ada kerjaan. Kalau ada kerja nggak merokok. Di rumah paling sesudah makan aja. Kalau di rumah itu tadi semua protes di rumah. Kadang-kadang nggak enak pergi keluar pinggir jalan tuh merokok di pinggir jalan berdiri. Ya kirain apa? Saya sependapat itu Bu. Cuma memang perlu dipikirkan ada beberapa tahapan. Yang pertama, Ibu membuat telah kepada Pak Camat mohon dukungan dan bukan hubungan yang gawe kita sama-sama kan. Satu kelurahan, satu lokus di wilayah RW dan pertajam lagi khusus di RT dengan catatan bahwa RW yang kita lokuskan ini sebagai lokus adalah RW yang paling minimal warganya paling sedikit. Pelan-pelan Bu, artinya kalau langsung yang ini, sekarang bertanya deh, apakah tim kita ini solid tidak? Karena sekali kita ngomong masa bodoh. Karena gini Bu, kata Bapak Singapura, kenapa Singapura bersih? Tahun 2010 Pak Hidayat bawa saya sebelum meninggal beliau ngobrol-ngobrol beliau
Di Singapura awal jarak 1 meter ada tong, 1 meter ada tong. Singapura tuh paling jahat warganya tuh awal-awal. Setiap semeter 1 tong, 1 tong, 1 tong. 2 bulan kemudian diambil satu-satu. Ambil, jadi tinggal 2 meter. Dipindahin lagi ke wilayah lain. 3 bulan kemudian lagi diambil lagi. Sampai sekarang 1 kilo baru setengah mampus kita mencari tong asbak rokok. Makanya saya paling malas ke Singapura. Setengah mati cari shelter di mana rokoknya diam sembunyi-sembunyi lagi. Makanya kalau orang Singapura datang ke Batam ini kayak merdeka, disuhajar sampai ini. Nah, saya kira memang memulai ini yang paling berat, dokter. Yang kedua Bu, saran saya kita harus bentuk tim. Mulai dari PKK, RT RW, kemudian dari bila perlu yang merokok Pak Irman tadi. Nanti sama-sama saya. Jadi ketua tim dia. Ketua tim. Ya, Alisab namanya Bu dokter. Saya tadi di mobil Bu mau merokok tuh sambil pegang letakkan di mobil karena Ibu dokter. Di puskesmas sudah ada pelang. Saya kira tinggal itu Bu dokter. Kemudian schedule-nya, timnya berapa orang, libatkan semua unsur tokoh masyarakat, ada PKK, ada mantiknya, kemudian ada petugas posyandu, semua. Saya kira kalau keroyokan ini. Tapi Bapak Ibu, ini PLTA ya Bu, pekerjaan lillahi ta'ala. Iya Bu. Jadi kalau istilah saya itu PLTA, pekerjaan lillahi ta'ala. Ikhlas insya Allah dapat amal. Kalau tidak ikhlas, capek doang dapat. Saya kira demikian Bu Dokter. Kami menunggu, karena saya hanya memberi saran saja, tidak bisa mengambil keputusan. Karena Pak Camat juga instruksinya tadi hanya diperintahkan, Mas Kecam bisa hadir nggak di puskesmas Dokter Andri ini ada acara bunuh ini. Siap. Karena lagi bising dengan musik tari persembahan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, Bu Dokter. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.